Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwino Lydia. Di sini saya berperan sebagai moderator dan teman saya Baik Silviana Artika sebagai pemateri 1. Kemudian saya sebagai pemateri 2 kembali. Di sini kami membuat video ini dalam hal menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baik, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang asal-usul Islam masuknya ke Nusantara. Risalah Islam masuknya ke Nusantara dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kematian Nabi Muhammad SAW, Islam berkembang hingga Samudra Atlantik dan Asia Tenggara di timur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan atau kita fokuskan ke bagaimana Islam masuknya ke Indonesia. Agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh penyebaran Islam adalah Wali Songo antara lain Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Derajat. Lambat laun, penduduk pribumi mulai memeluk Islam, meskipun belum secara besar-besaran. Para pakar sejarah berpendapat bahwa penduduk Nusantara masuk Islam secara besar-besaran pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, disebabkan karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai berdirinya beberapa kerajaan besar Islam yang akan kita bahas kali ini. Baik, seterusnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Helwin Maulidia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri 1, yakni Saudari Baik Silviana Artika. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas lanjut mengenai teori masuk dan penyebaran Islam, kemudian kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Baik, menurut para ahli sejarah, masuknya Islam ke Indonesia ada tiga teori. Yang pertama, teori Gujarat, yang di sini dikatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu masuk dari anak benua India, yakni Gujarat, Malabar, dan Bengali. Kemudian Islam masuk dari daerah Nakhon, yang ini ditandai dengan adanya atau kemiripan dari ajaran tasawuf yang ada di Indonesia maupun yang ada di India, termasuk munculnya Syiah di daerah Sumatera dan Jawa. Hal ini juga terjadi di daerah India. Yang kedua, adanya teori Saudi, yakni Islamisasi di Indonesia terjadi pada abad ke-11 Masehi atau 12 Masehi. Yang ketiga, menurut teori Cina, yang di sini teori ini yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini langsung dari Mekah dan Madinah. Menurut teori ini, bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekspedisi Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab sejak awal abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Menurut sumber
ketiga. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Pada abad ke-15, Aceh berhasil memasukkan Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian, kerajaan yang kedua yakni Kerajaan Aceh Darussalam, yang dimana pada abad ke-15 Aceh berhasil memasukkan kerajaan atau kekuasaan kerajaan Samudra Pasai, Daya dan Pedir ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam, yang dimana raja pertama dari kerajaan Aceh ini adalah Ali Mugayat Shah, memerintah dari tahun 1514 sampai 1530. Kemudian setelah wafatnya Ali Mugayat Shah digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kandhar, yakni pada 1538 sampai 1571. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Sultan Alauddin adalah dengan mengembangkan kekuatan angkatan perang, kemudian perdagangan, ekonomi, mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Kemudian hal ini menyebabkan kejayaan pada kerajaan Aceh Negoro Aceh Darussalam ini terjadi pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda tersebut gitu. Kemudian dalam bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Baik, kerajaan terakhir atau kerajaan yang ketiga yakni Kerajaan Minangkabau, sering juga disebut dengan Kerajaan Pagaruyung, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi kesultanan Islam. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid yang terkenal yakni Syekh Abdul Rauf Singkil Tengku Syekh Wala, yaitu Syekh Burhanuddin Mulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alim. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam mulai dihilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Kemudian pengaruh agama Islam membawa perubahan secara fundamental terhadap Minangkabau. Tetapi sejak kapan pengaruh Islam memasuki tubuh adat Minangkabau secara pasti masih sukar dibuktikan. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Nagari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci sebagai tempat kedudukan raja, raju, ibadat, dan lima kaum